Bahasa Indonesia sudah resmi ditetapkan sebagai bahasa konferensi umum UNESCO. Dengan ditetapkannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia bisa digunakan dalam sidang dan seluruh dokumen konferensi umum akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Halo minasan, kamu militan nasionalis santuy, ketemu lagi di channel Historical. Kali ini saya akan mereaction sebuah video ya tentang kehebatan bahasa Indonesia yang sudah masuk UNESCO dan membuat Malaysia kelingkungan. Seperti apa videonya ya? Mari kita reaksi. Jangan lupa subscribe. Langsung ke reaction berikut ini. Bahasa Indonesia sudah resmi ditetapkan sebagai bahasa konferensi umum UNESCO. Dengan ditetapkannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia bisa digunakan dalam sidang dan seluruh dokumen konferensi umum akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia tidak lagi hanya sebagai identitas bangsa. Ada beberapa fakta menarik tentang bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Berikut beberapa fakta soal bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO yang dikutip dari berbagai sumber dan dirangkum dalam 5 menit. Pertama, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui dan ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis yang juga berstatus sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Berikut ini bunyi keputusan resmi UNESCO. Menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai universal solidaritas dan perdamaian, membina persatuan nasional, berfungsi sebagai bahasa pembantu, dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam. Memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi General Conference UNESCO. Kedua, perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Ide mengajukan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dimulai pada Januari 2023. Ide ini muncul dari pembicaraan antara Duta Besar Indonesia di Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO. Usulan ini disampaikan pada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Barulah pada 7 Februari 2023 diadakan pertemuan resmi dengan UNESCO untuk membicarakan pengajuan bahasa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang, delegasi Indonesia mulai melakukan presentasi mengenai usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Presentasi ini dilakukan di hadapan Legal Komite UNESCO pada 8 November 2023 di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis. Barulah pada 20 November 2023, sidang pleno UNESCO resmi menerima sekaligus menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Salah satu alasan bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa resmi sidang UNESCO adalah karena dianggap sebagai bahasa pemersatu bangsa sejak zaman penjajahan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam etnis, budaya, dan bahasa. Namun, perbedaan antar masyarakat Indonesia itu bisa disatukan dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat pemersatu bangsa sejak zaman penjajahan. Hal ini dikukuhkan lewat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang salah satu ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Keempat, bertujuan untuk pengembangan budaya. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO bisa meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia, sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Hal ini termasuk penerapan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah harus meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kelima, bahasa Indonesia dipelajari oleh 52 negara.
Bahasa Indonesia ternyata diminati oleh banyak warga asing di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi bahasa internasional. Dikutip dari indonesiabaik.id, sampai saat ini setidaknya sudah ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Ukraina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Itu dia fakta menarik tentang penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Mau tahu banyak lagi tentang Indonesia? Subscribe dan tulis di kolom komentar untuk hal yang ingin kamu tahu. Oke, seperti itu teman-teman reaksinya. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Utarakan pendapat teman-teman semua di bawah. Sampai jumpa di video reaction saya yang lain. Bye-bye.